Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, terlanjur cinta latih Timnas Indonesia, PSSI didesak perpanjang kontrak Sintayong. Brunei Darussalam terancam disanksi FIFA, jadi keuntungan untuk Timnas Indonesia. Pemain keturunan Brazil yakin skuad Garuda terbang lebih tinggi. Dan staf Timnas berburu pemain keturunan sekelas Welber Halim Jardim. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Kabar bahagia menyelimuti salah satu pemain Timnas Indonesia yang kini sedang meniti karir di Eropa. Pemain tersebut ialah Zain Patinama. Ya, sebagaimana diketahui, pemain berusia 24 tahun ini gagal membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday September kemarin dikarenakan mengalami cedera. Hal tersebut pun membuat sang pemain merasa kecewa karena tidak bisa membela tanah kelahiran sang ayah. Namun, rasa kecewa Zain Patinama nampaknya sudah hilang usai membantu timnya Viking FK berhasil meraih poin penuh dalam laga lanjutan pekan ke-21 Liga Norwegia. Di laga tersebut, Zain Patinama bermain penuh ketika timnya menang 2-0 atas Haugesand. Bek kelahiran Belanda ini pun tampil impresif. Ia mencatatkan 2 intercept, 1 tackle, 1 sapuan, dan 1 blok di laga tersebut. Tambahan 3 poin ini pun membawa Viking FK ke puncak klasemen sementara Liga Norwegia 2023, di mana mereka mengoleksi 48 poin hasil dari 15 kemenangan, 3 kali imbang, dan 3 kekalahan. Perbincangan terkait mana yang lebih prestisius antara Piala Asia dan Piala AFF hingga saat ini masih jadi perdebatan publik sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah berhasil membawa Timnas 3 kategori ke putaran final Piala Asia tahun depan. Namun belum pernah sekalipun menghadirkan trofi Piala AFF untuk tim asuhannya. Trofi sering dijadikan patokan kesuksesan oleh sebagian fans sepak bola tanah air. Menanggapi hal tersebut, Kapten Timnas Indonesia pun buka suara. Asnawi tak setuju dengan perdebatan yang berlarut-larut tersebut. Dirinya dengan yakin menganggap lolosnya Timnas ke Piala Asia itu lebih penting daripada juara Piala AFF. Pasalnya, Piala Asia merupakan wadah bagi para agen pencari bakat untuk berburu pemain. Menurut pemain Yunnan Dragons itu, jika pemain Timnas menunjukkan performa apik di Piala Asia, maka kesempatan mereka untuk dilirik agen pencari bakat dari negara baju seperti Jepang dan Korea Selatan terbuka lebar. Kesempatan abroad ke luar negeri pun menjadi amat terbuka. Terlebih, Timnas Indonesia senior saat ini banyak dihuni oleh pemain muda. Kabar mengejutkan datang dari calon lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Brunei Darussalam kini dikabarkan terancam terkena sanksi FIFA karena tidak bisa menyelesaikan masalah dokumen di federasinya. Menurut laporan yang beredar, FABD gagal menyerahkan hasil statutory audit yang telah disetujui dari Kongres FABD ke-8. Sementara FABD sudah mengajukan dana bersyarat untuk bulan September ini. Lalu untuk dana November akan bergantung pada persetujuan dari audit resmi oleh Kongres. Dana-dana tersebut merupakan aspek penting bagi kelangsungan liga domestik dan partisipasi tim-tim di kancah kontinental. Terbaru, Brunei mengundurkan diri dari kualifikasi futsal Konfederasi Sepak Bola Asia 2023. Mereka juga harus membayar denda ke IOC sebesar $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 153 juta rupiah. Lebih suramnya lagi, Liga Brunei juga akan ditunda setelah pekan ke-22. Turnamen remaja juga akan ditunda setelah September 2023 hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sedangkan masa depan Timnas Brunei pun masih belum jelas setelah hukuman ini. Di samping itu, jika benar Brunei benar disanksi oleh FIFA sebelum kualifikasi Piala Dunia, maka ini merupakan sebuah keuntungan bagi skuad Garuda yang mana dipastikan akan menghuni grup F bersama dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Namun sayangnya Timnas Indonesia tak bisa menambah poin di ranking FIFA jika langsung masuk ke grup F tersebut. Timnas Indonesia U24 saat ini sudah berada di Cina untuk menghadapi event Asian Games.
Sebagaimana diketahui, tim asuhan Indra Syafri ini berada di grup F bersama Kirgistan, Taiwan, dan Korea Utara. Mereka akan menjalani laga perdana dengan menghadapi Kirgistan pada hari Selasa besok pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jelang laga ini, tim asuhan Indra Syafri ini tidak turun dengan kekuatan penuh. Pasalnya ada beberapa pemain cedera dan ditahan klub. Salah satu pemain yang ditahan klub itu adalah Ramadan Sananta. Ya, kabar ini pun mengejutkan para publik sepak bola tanah air. Sebab di mana sebelumnya pihak klub Persis Solo mengizinkan Sananta untuk bergabung ke timnas U24 namun dibatalkan. Tim berjulukan Laskar Sabar Nyawa itu tidak bisa melepas ex-striker PSM Makassar tersebut ke Garuda Muda karena jasa sang pemain masih dibutuhkan oleh klub. Apalagi Persis Solo saat ini kekurangan pemain striker. Mengenai hal tersebut, pihak klub pun meminta maaf kepada sang pelatih dan mendoakan hasil terbaik untuk timnas Indonesia U24 di ajang Asian Games ke-19 ini. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U24 arahan Indra Syafri tidak menggunakan kekuatan penuh di ajang Asian Games 2023 Hangzhou. Sebab para pemain masih mengalami cedera dan tidak diizinkan oleh klubnya, dan hal itu pun tentu membuat tim asuhannya tidak ideal. Dengan hal tersebut pun, pelatih yang memiliki kumis tebal itu buka suara. Alih-alih meratapi situasi ini, pelatih asal Sumatera Barat ini memastikan anak asuhnya siap melawan kemustahilan di Asian Games 2022. Hal ini disampaikan Indra Syafri melalui Instagram pribadinya yang memberikan semangat kepada para pemain. Ini bukan hanya pesan yang ditujukan kepada para pemain, tetapi juga menjadi motivasi untuk semua pihak yang siap berjuang di Asian Games 2022 ini. Skuad Garuda Muda diharapkan bisa membuat kejutan di Asian Games 2022 nanti, meski menghadapi situasi yang tidak ideal. Menurutnya, apabila semua pihak yakin dengan pekerjaan yang mereka jalani, ia percaya akan ada hal yang mudah untuk mewujudkan mimpi besar. Tetapi tidak ada yang mustahil apabila semua pihak bekerja keras untuk mewujudkan mimpi itu, meski di tengah keterbatasan. Kini menarik untuk dinantikan kiprah timnas U24 asuhan Indra Syafri di ajang Asian Games Hangzhou, China. Salah satu pemain keturunan yang membela timnas Indonesia U24 di ajang Asian Games Hangzhou buka suara terkait targetnya. Perlu diketahui, Hugo Samir merupakan pemain yang memiliki darah Brasil dari sang ayah yakni Jackson F. Thiago. Pemain berusia 18 tahun ini menjadi salah satu dari 22 pemain yang dipanggil Indra Syafri untuk memperkuat timnas Indonesia U24 di ajang Asian Games Hangzhou ini. Timnas U24 sendiri sejatinya sudah mendarat di negara berjuluk tirai bambu tersebut. Setibanya di bandara, Hugo Samir langsung mengungkap ambisi meraih medali di ajang Asian Games 2022 ini. Di sisi lain, sebelum berbicara mengenai medali, Hugo Samir harus menunjukkan performa maksimal agar mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia U24. Pemain Persis Solo yang dipinjamkan ke Borneo FC itu ingin permainannya kian matang saat kembali ke klub usai Asian Games 2022 nanti. Di samping itu, nampaknya kesempatan Hugo untuk bermain di ajang tersebut terbuka lebar, sebab timnas Indonesia U24 sendiri kini kekurangan pemain yang berposisi sebagai penyerang. Para siapa skuad Garuda Asia dalam menghadapi Piala Dunia U17 terus dilakukan. Terbaru kini mereka sudah diberangkatkan ke Jerman untuk menjalani pemusatan latihan. Dikabarkan mereka akan menjalani pemusatan latihan di sana kurang lebih selama 5 pekan. Selama menjalani pemusatan latihan, staf kepelatihan juga berburu para pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U17 tersebut. Sebagai tambahan informasi, Bima Sakti sejauh ini sudah memanggil beberapa pemain keturunan atau diaspora ke tim asuhannya. Namun hanya ada nama Welber Halim Jardim yang masih ada di pelukannya. Usai terbaru dirinya memulangkan Aaron Liam Switela karena belum sesuai ekspektasi. Sebelum pencoretan para pemain diaspora itu, dirinya mengaku berdiskusi terlebih dahulu dengan konsultan timnas U17 yakni Frank Wormuth. Di samping itu, saat TC ke Jerman, Bima Sakti menyediakan 2 slot bagi pemain diaspora, yang mana akan dipantau oleh penasihat timnas U17 Indonesia Frank Wormuth di Belanda. Kabar mengejutkan datang dari pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Sebagaimana diketahui, Coach Shin baru saja mengukir sejarah manis usai mengantarkan 3 kategori timnas Indonesia ke Piala Asia, yang mana prestasi ini tak pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Sintayong juga mengangkat prestasi skuad Garuda di level dunia. Dari yang semula berada di ranking ke-150, timnas Indonesia kini berdiri di peringkat 146 FIFA. Meski demikian, Sintayong belum mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak oleh PSSI. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu berakhir pada pertengahan tahun depan.
Dengan begitu, para supporter pun mendesak agar PSSI memperpanjang kontrak dari juru racik asal Korea Selatan tersebut. Senada dengan supporter, penerus jubel Sintayong, Jung Suk-soo juga berharap kontrak Sintayong diperpanjang. JJ merasa sedih jika timnas Indonesia harus berganti pelatih, sebab Sintayong sudah terlanjur cinta dengan sepak bola tanah air dan sulit untuk berpisah. Selain itu, dirinya juga yakin jika mayoritas fans sepak bola tanah air yang berharap kontrak Sintayong diperpanjang. Baginya, tidak ada yang bisa menggantikan Sintayong di kursi pelatih tim Merah Putih.